Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 1900207 dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu Bapak Supriyono SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini sehingga kita dapat memahami bagaimana itu strategi pembelajaran IPS. Nah, strategi pembelajaran adalah suatu cara atau pola tertentu yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suatu bentuk pembelajaran. Dalam pola-pola tertentu inilah, guru dan siswa mengoptimalisasikan kerjasama mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Adapun sebelum guru membuat strategi pembelajaran, maka pendidik harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran ini. Karena prinsip dari strategi pembelajaran ini merupakan landasan dari seorang tenaga pendidik untuk menentukan strategi apa sih yang harus digunakan untuk mewujudkan suatu pembelajaran. Prinsip apa sih yang harus kita dalami sebelum membentuk suatu strategi pembelajaran? Yang pertama adalah bermakna, yang kedua integratif, berbasis nilai, menantang, aktif, dan tentunya saja pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh siswa terlebih dahulu. Strategi yang seperti apa dan tujuan seperti apa yang diinginkan dari strategi pembelajaran IPS ini tentunya. Penanaman konsep merupakan penunjangan kemampuan berpikir siswa. Konsep merupakan keadaan, lingkungan, atau abstraksi dari kesamaan dari jumlah benda ataupun fenomena. Ini adalah faktor pertama yang diperlukan ketika seorang tenaga pendidik ingin menyusun strategi pengajarannya terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah menemukan konsep, maka kita harus menemukan pemecahan masalah dari siswa tersebut. Tentunya siswa yang sedang diteliti adalah siswa yang memiliki kesulitan belajar. Nah, kenapa sih siswa itu memiliki kesulitan belajar tersebut? Maka hal pertama yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah deskripsi singkat identitas kasus. Lalu, deskripsi singkat ini disertai mengenai informasi yang lengkap dan akurat, dan deskripsi ini juga berisikan mengenai hasil diagnosis atau sumber dan faktor yang menyebabkan. Nah, yang terakhir adalah hasil kesimpulan dan bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, kebanyakan di zaman sekarang, pemecahan masalah dari kesulitan belajar siswa adalah remedial teaching. Sebenarnya, apa sih remedial teaching itu? Remedial teaching atau pengajaran remedial sebenarnya adalah suatu pola dari layanan khusus yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Maka ini disebut sebagai layanan bimbingan tambahan belajar terhadap siswa. Layanan ini berisikan tentang rangkaian lanjutan mengenai tindak proses belajar. Maka isinya adalah suatu bentuk pelajaran tambahan. Nanti baru dites. Akan tetapi kenyataannya di lapangan yang terjadi hari ini adalah siswa diharuskan untuk belajar mandiri dan mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sedangkan di lapangan kita tidak tahu seperti apa kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Strategi pembelajaran yang lain yang dapat dilakukan atau diberikan oleh guru kepada siswa adalah berupa bentuk suatu pemecahan masalah atau problem solving. Maka di sini siswa akan menemukan bagaimana sih cara untuk memecahkan suatu masalah dan memberikan penalaran lebih kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini juga melatih kemampuan siswa untuk dapat terjun langsung nantinya di masyarakat. Tidak hanya itu, ada beberapa strategi lainnya seperti inquiry, portofolio, atau pembelajaran langsung, aksi, turun langsung kepada masyarakat. Pembelajaran tentunya tidak hanya menatap buku semata, tetapi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang dapat dilakukan oleh tenaga pengajar dalam aplikasi sehari-hari. Jika kita berbicara mengenai belajar, tentunya yang terpikir di otak kita adalah duduk di dalam kelas, melihat papan tulis, dan lain sebagainya. Tetapi, itulah fungsi dari strategi pembelajaran ini. Maka dibutuhkan strategi-strategi baru untuk menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, belajar di luar, seperti sosiodrama, ataupun dapat belajar dari alam, dan lain sebagainya. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah pendidikan Indonesia.